Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita menjelang Pilpres ya, itu mulai panas ya, atau membara dan melebar ke sana kemari. Salah satunya adalah orang yang juga penting di negeri ini juga dapat masalah kalau dia turun terhadap kondisi dan situasi politik yang sedang berlangsung. Sahabat kalian, inilah dia sebuah berita tentang bagaimana seorang JK pun itu dapat intimidasi. Lalu bagaimana kalau rakyat biasa? Selesai, mungkin begitu ya. Menirukan gaya Pak Mahfud kalau mau mengakhiri ungkapannya, seiring dengan waktu yang berakhir, selesai. Ya. Baik sahabat, kita baca ini berita dari CNN Indonesia. JK dapat intimidasi dan gangguan bisnis imbas dukung Amin. Duh, kenapa? Mengapa seperti itu? Nah, inilah yang kemudian kita ingin lihat lebih jauh. Sahabat sekalian, Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala mengklaim mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnisnya usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Amin di Pilpres 2024. JK mengungkap hal tersebut dalam acara podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa 23 Januari. Dia bahkan mengklaim tak sekadar mendapat intimidasi dan gangguan terkait bisnisnya usai mendukung Amin. Lebih dari itu, intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung Amin, kata JK, menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung Amin. Namun begitu, JK enggan mengungkap apa saja bentuk-bentuk intimidasi dan gangguan bisnis yang ia terima setelah mendukung Amin di Pilpres 2024. JK mengaku tak ingin masyarakat tahu kesulitan yang dialami dirinya. JK menganggapnya sebagai risiko atas pilihan politik yang diambil. Nah, ini menariknya ya, kalau orang itu sudah pada level tokoh dan dia memiliki pemahaman politik yang memang dalam sekaligus sebagai pelaku ya, politisi, dia tidak kemudian menjadi baper gitu ya. Ya jadi JK itu nggak mau orang tahu apa yang menjadi kesulitannya gitu. Nah, tetapi kadang ada politisi itu ya curhat-curhat begitu dan seterusnya, yang kadangkala juga selain curhat akhirnya menghujat gitu ya, atau dalam tanda kutip ya tidak terima lah dengan orang lain, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun begitu. Kalau kata JK seperti ini, ndak usahlah saya sampaikan di sini, sudahlah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya, jelas dia. Artinya JK memang punya sebuah pikiran matang mengapa mendukung Amin. Dan dia juga mengerti risiko apa yang dihadapi. Lah, kalau sekelas JK saja dapat intimidasi, kita bisa bayangkan bagaimana dengan rakyat biasa gitu ya. Ataupun dengan orang-orang yang mungkin berpengaruh tapi tidak sekuat posisi JK misalnya. Nah, ini yang menjadi sebuah renungan kita bersama. Apakah politik itu mesti begitu gitu ya? Kalau orang mungkin ada yang mengatakan ya itulah politik gitu. Tetapi apakah politik harus begitu? Nah, inilah yang disebut dengan sebuah adab ya, ataupun apakah kalau mau pilpres itu kita harus musuhan gitu ya, harus orang yang tidak setuju harus diintimidasi kan gitu-gitu ya. Lalu di mana pengamalan undang-undang Pancasila? Apakah politik harus begitu? Nah, kalau memang politik itu kegembiraan ya sudah, menangan gagasan dalam pengertian ya mana nanti rakyat pilih, kan harusnya begitu. Tetapi ya jangankan politik, kadang dalam soal bisnis atau perdagangan ketika orang merasa dirinya kalah dan dia tidak mau menekuni sebuah proses yang menjadikan kualitas atau dagangannya laris atau laku, maka biasanya juga menempuh jalan-jalan yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi itulah kehidupan ya. Dan sahabat kalian,
Kita lanjutkan, JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo takut bertemu dirinya. Sekarang orang takut ketemu saya, ujar dia. JK enggan menduga alasan dibalik para pejabat negara itu takut untuk bertemu dirinya. Namun jika itu imbas keputusan politik mendukung Amin, JK menyebutnya sebagai fenomena demokrasi tak lagi dihargai. Nggak tahu juga, mungkin karena saya tidak satu grup dengan presidennya ya, menterinya takut ketemu. Saya sih biasa-biasa saja, tapi teman-teman pejabat takutlah. Mau berfoto pun takut, ujar dia. Itu berarti, masih kata JK ya, tidak menghargai demokrasi kan? Orang kita sendiri, apalagi pemimpin, harus menghargai pilihan rakyatnya. Harus menghargai, sambungnya. Sahabat sekalian, kalau kita memang kembali pada prinsip-prinsip demokrasi di mana pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka sebenarnya tidak perlu ada perasaan iri, perasaan tidak suka, apalagi sampai muncul tindakan ya yang sifatnya merugikan ya, mengintimidasi ataupun menghalang-halangi dan seterusnya. Ya biarkan saja rakyat yang memilih itu. Bahwa kemudian dia punya kekuasaan ya seharusnya tidak digunakan untuk itu, tetapi digunakan untuk kemaslahatan rakyat gitu. Misalnya ada ungkapan bahwa presiden boleh memihak, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Kalau memang pikirannya seperti itu dan dia nyatakan seperti itu kan lebih bagus, rakyat menjadi tahu. Tetapi yang kita tidak boleh lakukan adalah melakukan atau membuat satu tindakan yang dapat merugikan orang lain hanya karena orang itu tidak segerbong, tidak setuju. Lantas di mana nanti kalau dia memimpin, kalau watak-watak seperti itu justru yang dominan. Inilah yang penting menjadi perhatian kita, pelajaran kepada kita, dan memang demokrasi itu sendiri harusnya memang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang dewasa, mengerti kekuasaan itu digunakan kemana, dan pada akhirnya terhadap perbedaan pendapat itu bagaimana saling menghargai, bukan kemudian membenci, apalagi mengintimidasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.